Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat. Cakepnya mana? Ya, yang kompak. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawab salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan. Agak dulu. Nah, ini dari tadi saya bilang kalau sedang ceramah jangan bergerak. Ini sedang ceramah macam ini macam mana? Udah ada khusuk. Masih ada tak? Kalau masih ada kita berhenti dulu. Macam mana lanjut, Bu? Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak-bapak hadirin sekalian, sebelum Nabi berjalan ini, tahun itu disebut tahun duka cita. Anak-anak tolong perhatikan, nanti ada pertanyaan. Akan diberikan amplop, siapa yang bisa jawab. Nah, ya, dengarkan baik-baik ya. Tahun Nabi berangkat Isra Mi'raj, tahun duka cita, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya tahun Ammul Huzni. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam Al-Quran, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Bu? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sementara kamu
belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ujian para sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika itu sahabat Rasulullah yang baru meluk Islam, yang baru masuk Islam diuji. Halo? Halo? Jangan ngobrol di belakang. Diam, tolong diam. Setengah jam sudah tuh selesai. Ya. Dengar baik-baik. Nah, ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah itu dihina, dicaci maki, dilempari dengan kotoran, bahkan ada yang dibunuh. Jadi bapak-bapak ada yang dibunuh. Saya izin maju Pak, ya biar agak bebas sedikit kan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sahabat dan Rasulullah ketika itu sudah tidak tahan lagi mengalami penyiksaan dan penderitaan, sehingga mereka berkata, mata nasrullah, mana pertolongan Allah yang Allah janjikan itu, kapan turunnya pertolongan Allah? Makin hari makin menderita, dan penderitaan itu bertambah dan bertambah. Sampailah pada kematian paman tercinta. Siapa nama paman tercinta? Abu Thalib. Kemudian berselang waktu meninggal pula lah istri tercinta. Siapa namanya? Siti Ibrahim, Musa, tidak ada lagi. Sudah bergeser. Nama anak sekarang seperti nama anak barat, orang barat. Anaknya lahir, bapaknya senang main bola kaki, lahir anak namanya Christian Gonzales. Lahir anak perempuan, bapaknya pengedar narkoba. Dinamakan anak perempuan Siti Narkoba. Yang lebih hebat lagi, digabung-gabung nama bapak, nama ibu. Nama bapaknya Ibrahim, nama ibunya Lisa. Tambah iblis, jadi iblis. Nama anak zaman sekarang bu. Kalau nama orang dulu, sebagaimana Rasulullah tasammu bi asma'il anbiya, berikan nama-nama seperti nama para nabi. Ibrahim, Musa, Yahya, Yakub, Yusuf. Ini anak-anak depan kita nih. Ada nama Yunus. Mana nama Yunus? Tidak ada lagi. Maka oleh karena itu sudah terjadi pergeseran budaya soal nama. Maka itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayati zamanu ala ummati, akan datang satu masa kepada umat ini, ya, al-Islam illa ismu. Islam hanya tinggal nama. Namanya nama orang Islam di KTP, tapi perangai orang kafir, perangai orang non muslim. Itu terjadi sekarang. Tuh. Pak, Bu, ketika Nabi Muhammad mau berangkat Isra Mi'raj, Siti Aminah meninggal.
mengalir air mata Rasulullah, sedih Rasulullah. Ya, Siti Khadijah, Siti Aminah pula. Ya, saat Siti Khadijah meninggal, Masya Allah, sedih Nabi, bahkan mengalir air matanya. Sedih. Pak, kau Pak, kalau istri kita meninggal, kira-kira sedih tak Pak? Sedih. Bu, kalau suami kita meninggal, kira-kira sedih tak? Sedih. Ya betul, sedih. Ada bapak-bapak di sana Bu, sana, ketika istrinya meninggal, kencangnya nangisnya, sampai berguling-guling depan rumah, nangis. Sebulan kemudian kawin lagi bapak. Jadi air mata, tu ibu lah nyebutnya tu, saya dah air mata buayo. Ada yang lebih hebat lagi, kebetulan bertetangga, istri tetangga sebelah tu meninggal. Nah bapak tu yang kencang nangis, padahal yang meninggal istri tetangga. Ditanyalah dengan bapak yang nangis tu, Pak, kan yang meninggal istri tetangga bapak, ngapo bapak yang nangis kencangnya? Apa kata dia? Dah, kawan sebelah tu enak, bininya cepat mati. Bini aku sampai kini tak ada mati-mati, kata dia. Astagfirullahalazim. Nah, tuh, Bu, oh Bu, banyak macam itu dah. Makanya Bu, kita mati tak ada sekubur, betul tidak? Kita akan berpisah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kita akan berpisah jalan kita. Maka oleh karena itu ibu-ibu kalau diajak ngaji ke masjid, ngaji. Ini kadang-kadang maaf, diajak ngaji, Bu, ayo ikut ngaji, cepatlah datang ke masjid, ustadz kita sudah datang. Datanglah bertiga. Ibu-ibu cepatlah ke masjid, guru kita sudah datang. Datang pula orang 5. Lah bosan ibu tuh manggil, nyanyi ibu tuh, pakai mic menyanyi dia. Ibu-ibu perhatian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Wah, nyanyi ibu tuh manggil kawannya kan. Lalu ibu-ibu yang lagi di rumah, lagi malas-malas ngaji, jawab dia, ibu-ibu saya tak ngaji karena saya lagi nyuci celana suami, semalam ngompol 2 kali. Kasihan deh lo. Ya Allah, diajak ngaji tak mau ngaji, badan masih sehat, kuat, tak mau ngaji ke masjid. Begitulah mati, barulah nak ke masjid, barulah minta semayangkan jenazahnya di masjid. Betul tidak? Lihat itu orang, tak pernah muncul selama hidup ke masjid. Begitu meninggal, sholatnya minta sholatkan jenazah ke masjid. Itu pun dipesan dengan Pak Imam. Kaget Pak Imam minta tolong ada persaksian ya.
Mulailah Pak Imam, sudah selesai sholat, bapak-bapak jamaah sekalian, saksikan oleh kalian semua bahwa jenazah ini adalah orang baik. Baik. Apa kata kawan sebelah? Manolah pula baik dia tu? Ngadu ayam lah gawenya. Maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ayo datang ke masjid. Makmurkan masjid kita. Apa yang kata Pak pengurus masjid tadi, masjid kita sudah elok 2 tingkat, tapi harus dibarengi dengan jamaahnya. Adakan pengajian-pengajian, kajian-kajian tentang semayang, ya, tentang fikih, tentang tauhid, tentang tasawuf. Adakan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Apalagi generasi muda, remaja-remaja kita. Betul apa kata Pak Lurah tadi. Sekarang coba tengok, banyak geng motor, narkoba di mana-mana sekarang. Ya kan? Belum lagi tawuran antar sekolah. Anak-anak kita sudah kurang etika sekarang ini. Kenapa? Karena dulu kalau anak kita sekolah tidak boleh bawa HP. Sekarang sekolah sudah wajib bawa HP. Kenapa? PR-nya ada dalam HP galau. Nah, di HP itu macam-macam. Ada PR, ada ayat Quran, ada kodok berenang. Tahu ibu kodok berenang? Udah tahu, tanya gegek dengan Ustadz. Nah, tuh Bapak Ibu, Masya Allah. Nah, maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian, mari. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tidak langsung ke Palestina, tapi dia mampir di beberapa tempat. Di antara mampir di Thayyibah, mampir di Madian, mampir di gunung Tursina, mampir pula di Bethlehem. Ini tempat-tempat yang barokah, tempat-tempat barokah, bapak-bapak. Kenapa? Nabi Muhammad diperintah, diajak oleh malaikat Jibril untuk mengambil barokah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau misalnya kita berjalan jauh, Bapak Ibu, mampirlah di tempat yang barokah, di antaranya masjid, ya kan? Sembahyang minta barokah. Kemudian kalau kita pergi ke Jawa, di sana banyak makam-makam waliullah, mampir berziarah. Kemudian di sana ada keberkahan, berdoa kita. Bukan minta kepada kuburan, bukan. Kita mendoakan orang-orang almarhum, almarhumah. Kemudian di situ Allah berikan keberkahan.